Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMK Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Ima Heni Hanifah, pada video pembelajaran menggunakan SQL. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perangkat lunak aplikasi SQL. Kita ketahui bersama bahwa SQL merupakan hal yang amat penting dalam suatu proses pembuatan basis data. SQL merupakan kependekan dari Structured Query Language, yang merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mempersiapkan perangkat lunak aplikasi SQL dengan kriteria 1. Siswa mampu memasang perangkat lunak aplikasi SQL dengan benar. 2. Siswa mampu menjalankan perangkat lunak aplikasi SQL dengan benar. Sebelum memulai praktikum, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah menyiapkan alat yang meliputi seperangkat komputer, seperti ini. Sedangkan aplikasi yang akan digunakan adalah Google Chrome untuk mendownload aplikasi XAMPP, kemudian aplikasi XAMPP itu sendiri, dan Command Prompt. Setelah alat dan bahan siap, hal yang tak kalah pentingnya adalah alat pelindung diri atau APD, guna menunjang keselamatan kerja saat melakukan praktikum. APD yang digunakan dalam praktik kali ini, kita akan menggunakan Wordpack seperti yang saya gunakan ini. Nah, APD telah digunakan, alat dan bahan juga sudah dipersiapkan. Sekarang kita siap untuk mempelajari tentang perangkat aplikasi SQL. Lantas, apa saja sih perangkat lunak aplikasi SQL? Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi SQL yang sering digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft SQL Server. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang monoplatform karena hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows saja. Aplikasi ini juga mahal dan berlisensi. Yang kedua, Oracle Database merupakan aplikasi yang multi-platform, sehingga aplikasi ini bisa dioperasikan pada berbagai sistem operasi. Namun, aplikasi ini membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, supaya aplikasi ini dapat berjalan dengan stabil. Selanjutnya, ada PostgreSQL. Aplikasi ini kurang begitu populer, karena aplikasi ini memiliki kekurangan dalam hal kecepatannya. Kemudian ada MySQL. Aplikasi ini merupakan aplikasi multiplatform, sehingga aplikasi ini dapat dioperasikan di berbagai sistem operasi. Aplikasi ini merupakan aplikasi open source atau gratis dengan lisensi GPL atau Generic Public License. Dan aplikasi MySQL ini tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi agar supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan stabil. Dan tentunya masih ada beberapa perangkat lunak aplikasi SQL yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan aplikasi MySQL. Bagaimana sih cara memasang atau menginstal aplikasi MySQL? Kita bisa menginstal aplikasi XAMPP untuk menjalankan MySQL Server yang di dalamnya sudah terdapat modul untuk menjalankan Apache, PHP, FileZilla, dan Tomcat. Adapun langkah-langkah untuk menginstal aplikasi XAMPP adalah 1. Unduh file instalasi aplikasi XAMPP. 2. Install atau pasang aplikasi XAMPP. 3. Aktifkan MySQL Server menggunakan GUI XAMPP
atau XAMPP Control Panel. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktekkan saja ya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, kita akan mendownload aplikasi XAMPP. Sekarang kita buka web browsernya terlebih dahulu. Kita masukkan alamat apacefriend.org. Selanjutnya, pada tampilan ini kita bisa memilih menu download atau juga bisa langsung memilih salah satu menu download di bawah ini. Kita akan memilih versi XAMPP sesuai dengan sistem operasi yang kita miliki. Di sini saya menggunakan Windows, maka saya pilih XAMPP for Windows. Setelah proses download selesai, maka kita akan langsung menginstal dengan mengklik file yang sudah kita download. Selanjutnya, pada tampilan ini kita klik Next. Kita pastikan semua modul yang akan kita gunakan sudah tercentang. Kemudian kita klik Next. Di sini kita akan memilih tempat direktori penyimpanan XAMPP kita. Kemudian kita Next. Kita pilih bahasa yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Next. Kita hilangkan centangnya di sini. Kemudian Next. Setup segera dimulai. Kita Next. Nah, kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika sudah ada tampilan seperti ini, kemudian kita klik Finish, maka proses instalasi XAMPP kita sudah selesai. Selanjutnya, kita akan mengetes apakah aplikasi XAMPP yang kita install sudah berhasil terpasang di komputer kita atau belum. Langkahnya adalah kita akan membuka jendela kontrol panel XAMPP. Jika sudah terdapat tampilan seperti ini, maka tandanya aplikasi XAMPP kita sudah berhasil kita pasang di komputer kita. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan modul MySQL kita dengan cara menekan tombol Start agar MySQL kita siap untuk digunakan. MySQL kita sudah aktif dengan tanda tulisan MySQL sudah berwarna hijau dan tombol yang awalnya tulisannya Start sudah berganti menjadi tulisan Stop. Dengan begitu, berarti MySQL kita sudah siap untuk digunakan. Oke, kita tutup dulu kontrol panel XAMPP kita. Selanjutnya, untuk menjalankan MySQL kita di command prompt, kita perlu mengetahui alamat direktori MySQL kita. Caranya adalah kita akan membuka jendela Windows Explorer. Kemudian dari sini kita masuk ke direktori C. Selanjutnya kita pilih folder XAMPP. Dari folder XAMPP kita pilih folder MySQL. Kita klik MySQL-nya dan selanjutnya kita pilih folder bin. Di dalam folder bin ini, kita akan mencari file yang namanya adalah MySQL. Dan langkah selanjutnya, kita akan mengcopy alamat direktori MySQL kita. Jika sudah, kita tutup dulu Windows Explorer-nya. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan MySQL kita melalui jendela command prompt. Langkahnya adalah kita klik Start. Kemudian kita ketikkan cmd
Kemudian kita pilih aplikasi Command Prompt. Jika sudah muncul tampilan jendela Command Prompt-nya, langkah selanjutnya kita akan masukkan alamat direktori yang sudah kita copy tadi dengan menambahkan perintah cd. Selanjutnya kita akan masuk ke MySQL kita dengan menggunakan user root. Caranya adalah kita ketikkan MySQL u root p. Kemudian kita enter. Pada bagian password kita kosongkan saja, kemudian kita enter. Jika sudah ada tampilan seperti ini, berarti database kita sudah berhasil kita aktifkan. Selanjutnya, kita akan menampilkan daftar database yang sudah terdapat pada MySQL kita dengan cara mengetikkan show database. Kita lihat di bawah ini sudah terdapat beberapa nama database yang merupakan bawaan dari MySQL. Selanjutnya, kita akan membuat database dengan cara mengetikkan perintah create database, dilanjutkan dengan nama database yang akan kita buat. Di sini kita akan mencoba membuat database dengan nama database akademik. Query oke, berarti database kita sudah berhasil kita buat. Kita cek dengan mengetikkan perintah show database. Kita lihat di sini sudah ada tambahan database akademik. Dari yang sebelumnya hanya 5 database, sekarang sudah menjadi 6 database. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan atau memilih database kita dengan cara mengetikkan perintah use academic. Database change berarti database kita sudah terpilih dan siap kita gunakan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah dalam database kita sudah terdapat tabel dengan cara mengetikkan show table. Empty set berarti di dalam database kita belum terdapat tabel. Ini karena memang database kita masih baru, jadi belum terdapat tabel sama sekali. Oke, demikianlah cara membuat basis data dengan menggunakan Command Prompt. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Cara membuat basis data dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi SQL. Semoga video pembelajaran perangkat lunak aplikasi SQL ini bermanfaat bagi peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Terus kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat.